Baik, teman-teman sekalian, selamat pagi. Kita akan menyampaikan diskusi terkait dengan apa itu literasi digital atau digital literation, big data saat ini dan masa depan nanti. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Tentu kalau kita melihat bagaimana pekerjaan saya hari ini pun akan sangat dimudahkan oleh adanya internet, oleh adanya akses dengan komputer. Karena keterbatasan waktu dan tempat, saya harus eh, ada di tempat lain, teman-teman ada di tempat lain juga, tetapi kuliah kita hari ini masih bisa terlaksana dengan lancar. Itu salah satunya karena pemanfaatan komputer, internet, dan teknologi informasi. Sangat mudah pekerjaan. Kita tidak perlu apa namanya menjadi pindah waktu dan yang lain karena ada bisa dimanfaatkan dengan ini. Di sisi lain, semua informasi yang termasuk yang hari ini saya sampaikan lewat kuliah ini saya akan record, kemudian saya akan upload di sosial media dan semua orang yang dapat dapat melihat itu akan bisa mengakses informasi yang saya sampaikan di kuliah kita hari ini dan disebarluaskan dengan mudah. Itu juga karena kita sekarang sudah ada di era di mana ada sosial media seperti YouTube misalkan. Saya masih ingat ketika saya SMA dulu 2004 sampai 2007 YouTube belum begitu banyak ada. Saat itu belum ada. Saya baru bermain YouTube ketika saya sudah kuliah. Tapi sebelumnya belum ada. Tapi sekarang setiap saat ada informasi dari YouTube, ada podcast dan yang lain yang tersebar sangat luas. Bahkan bahkan beberapa apa namanya pengguna saya kan mainan Twitter ya, sudah X ya, sudah jadi X. Mereka menyampaikan bahwa ada beberapa netizen menyampaikan eh, benar nggak sih saya dapatkan informasi ini dari TikTok gitu ya. Kemudian menyampaikan karena saya lebih fokus ke manajemen obesitas gitu ya, jadi diet gitu. Mereka menyampaikan saya dapat dari TikTok ini diet ini boleh nggak sih, benar nggak sih? Gitu. Kok mereka banyak yang follow dan mereka pasti sudah berhasil juga menerapkan diet mereka gitu. Nah, informasinya luar biasa banyak dan tidak bisa kita stop. Kita maka membutuhkan kebijakan dan kemampuan dari kita sendiri untuk melihat apakah informasi yang tersebar luas setiap detik tidak pernah berhenti ini bisa dipilah dan bisa dipilih dengan yang baik. Uh, Otherwise ya, di sisi lain ternyata teman-teman sekalian 20 tahun ke depan mayoritas semua pekerjaan itu ternyata menggunakan teknologi digital. Teman-teman sebagai perawat harus bisa menggunakan teknologi digital. Yang gizi pun sama. Kemarin ketika saya kebetulan juga sedang sekolah lagi, ambil profesi. Nah, kemarin di Rumah Sakit Panti Rapih contohnya. Dulu ketika saya praktek di Panti Rapih, kami di dalam pekerjaan kami masih menggunakan kertas gitu ya. Di dalam pelaporan ke rekam medis, catatan terintegrasi, semuanya masih menggunakan kertas. Sehingga bisa dibayangkan ketika pasiennya melimpah, kertasnya juga melimpah. Tapi kemarin ketika saya praktek, 1-2 bulan lalu saya baru keluar dari Panti Rapih, stase di sana, ternyata di sana sudah menggunakan sistem informasi manajemen rekam medis atau IRM yang secara digital. Sehingga perawat menulis pekerjaannya dengan digital, gizi juga sama dan yang lain. Maka kita bayangkan kalau teman-teman bekerja harus sudah menggunakan digital, tapi selama proses pendidikan baik di keperawatan ataupun dari gizi itu tidak pernah menggunakan bekerja dengan digital, tentu akan menjadi shock gitu ya, akan menjadi gap, ada pekerjaan yang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Dan beberapa lowongan pekerjaan itu sekarang membutuhkan kemampuan digital literasi. Jadi apakah kalian ternyata nanti dituliskan ya di CV kalian gitu ya, memahami penggunaan eh, Microsoft Office, menggunakan akses Microsoft, menggunakan aneka platform digital sudah memahami. Nah, kalau dulu ketika saya mencari pekerjaan itu tidak menjadi nilai tambah. Tapi kalau sekarang, maaf, kalau dulu menjadi nilai tambah karena tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Ya, saya dulu
menuliskan ketika mendaftar di Stikes Panti Rapih, oh saya memahami pemakaian aplikasi kesehatan A, B, C, D, E, misal seperti itu menjadi nilai tambah karena nggak semua orang paham. Tapi sekarang di dalam pekerjaan itu menjadi bukan nilai tambah lagi, tapi wajib. Jadi semua orang harus punya keterampilan digital, gitu ya. Maka di dalam uh, mengelola mata kuliah ini kemarin saya coba berpikir ini kalau masih sama seperti tahun lalu, ya agak 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 nggak update jadinya, sehingga penugasannya pun perlu sedikit ada modifikasi seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, semoga teman-teman tidak berbeban berat terkait dengan penugasan tersebut, tetapi disambut dengan baik, gitu ya, karena itu akan bermanfaat sekali untuk kalian. Nah, literasi digital itu apa sih, gitu ya? Literasi digital ya bagaimana kita ngerti, cakap. Nah, literasi digital itu adalah kecakapan. Jadi tidak hanya, oh saya bisa kok pakai sosmed, oh saya bisa kok pakai Canva, oh saya bisa kok pakai ChatGPT atau GPT atau apapun itu, oh saya bisa kok pakai Python, oh saya bisa kok pakai ini gitu. Nah, bukan hanya bisa, tetapi kalau kamu sudah bisa menggunakan itu, silahkan gunakan itu untuk membantu pekerjaanmu. Silahkan gunakan itu untuk menyampaikan informasi yang penting ke masyarakat luas. Silahkan gunakan itu untuk kemanusiaan. Nah, itulah literasi digital. Jadi tidak hanya bisa aja. Gitu. Makanya tadi saya meminta teman-teman dari dua tugas yang diberikan adalah yang pertama, kalian nggak dapat nggak melakukan pengambilan data, tapi tiba-tiba sudah dapat data. Tinggal diinterpretasi, kemudian silakan susun kebijakan atau silakan usulkan program. Tapi yang kedua, silakan kalian benar-benar memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan kalian. Gitu. Jadi kalian mencari data, tidak tiba-tiba datanya sudah ada. Nah, jadi itu saya punya harapan ketika dua tugas tadi bisa terlaksana dengan baik di setiap kelompok, ya semua anggota kelompok setidaknya sudah memiliki literasi digital yang lebih baik lagi. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah punya literasi digital dengan baik, mahasiswa di Stikes Panti Rapih itu pada akhirnya bisa berpikir kritis, bisa memecahkan masalah yang ada, khususnya masalah kesehatan gitu ya, dan masalah di dunia pendidikan. Kalian juga bisa berkomunikasi dengan lancar karena nanti harus disampaikan dalam bentuk infografis. Itu salah satu bentuk bentuk komunikasi gitu ya. Kemudian juga bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Untuk saat ini kalian kolaborasinya dalam kelompok gizi dan keperawatan gitu ya. Nah, ini contoh infografis sederhana terkait dengan kondisi digital literasi di Indonesia. Ternyata ya masih banyak hoax sampai kemarin ini 2021. Dan literasi digital di Indonesia dari nilai akhir nilai paling tinggi 5 kita baru 3,4, di mana keamanan digital itu menjadi komponen yang paling rendah. Ya, kenapa? Oh, ternyata kalau teman-teman mungkin saya nggak tahu ya di Stikes Panti Rapih, tetapi ada beberapa mahasiswa yang mohon maaf suicide gitu ya, bunuh diri di beberapa PT perguruan tinggi di Jogja beberapa waktu lalu karena terjerat pinjol. Ternyata pinjol yang dia lakukan itu terkoneksi dengan semua kontak di HP-nya, sehingga teman-temannya juga ikut ter apa terintimidasi oleh vendor pinjol tersebut, sehingga mahasiswa tersebut tidak kuat karena teman-temannya juga menyalahkan, ya, akhirnya bunuh diri. Nah, keamanan digital masih menjadi PR luar biasa di Indonesia kita. Artinya, ketika kita dengan leluasa menyebarluaskan ID kita, nomor NIK kita, gitu ya, kemudian foto, identitas semua kita sharekan semua di sosial media atau di manapun itu, nah kita belum memiliki literasi digital yang baik, gitu ya. Itu termasuk
salah satu komponen dari literasi digital ya, bagaimana kita memahami keamanan penggunaan datanya tersebut. Nah, sebenarnya ketika kita bisa menggunakan era digital ini dengan sesuatu yang optimal gitu ya, kita bisa bikin ide-ide baru. Kita bisa bikin produk-produk yang baru. Kemarin teman-teman gizi ini 3 atau 4 tahun berturut-turut lolos hibah dari Kemenristek. Ya, mereka bikin aneka macam olahan makanan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah baru, masalah-masalah kesehatan. Nah, mereka menyebarluaskannya, sekarang diminta harus menyebarluaskannya, pasarnya itu adalah secara digital. Sehingga ketika memahami literasi atau memiliki literasi digital yang lebih baik, mulai dari mahasiswa, saya yakin keperawatan juga, itu bisa meningkatkan potensi ekonomi digital. Sekarang kalau teman-teman ke mall, tujuannya apa? Paling untuk makan. Paling banter makan gitu ya. Paling tidak jalan-jalan, window shopping. Cuma lihat aja, pegang, terus nggak beli. Misal seperti itu. Mungkin ada yang beli, iya. Tetapi ketika mau beli sesuatu, barangkali mungkin ngecek dulu di apa namanya e-commerce. Mulai ngecek dulu di uh, beberapa merek e-commerce, harganya lebih murah nggak sih? Ada nggak sih? Kalau nggak ada, baru saya akan kunjungi di gerai di mall, misal seperti itu. Sehingga ekonomi digital sebenarnya akan sangat meningkat ketika kita memiliki literasi digital yang baik. Tapi permasalahannya, masyarakat sudah tahu nggak, sudah sadar nggak dengan keamanan datanya? Gitu. Bagaimana daya saingnya? Oh, ternyata kalah nih sama yang lain, sama vendor lain. Eh, 2 minggu lalu, ya selama 2 minggu terakhir ini, saya terkait dengan profesi dietitian, saya sedang praktik di cateringnya Garuda, ya maskapai Garuda. Nah, di maskapai tersebut sekarang sudah berpikir tentang atau sudah ada wacana untuk join terhadap programnya presiden yang baru. Kalau dulu kan makan siang gratis, ya. Kalau sekarang kan jadi makan pagi bergizi untuk anak-anak sekolah gratis. Jadi dari paling rendah sampai paling tinggi, kecuali mahasiswa gitu ya, itu akan mendapatkan makanan pagi secara gratis. Nah, ini tentu akan menjadi kesempatan luar biasa untuk dunia boga, warteg, catering, ya semuanya akan bersaing untuk mendapatkan tender atau program ini untuk terlaksana, karena semua sekolah tidak peduli swasta ataupun negeri akan mendapatkan makan pagi gratis siswanya. Nah, bisa nggak kita berdaya saing dengan baik ketika program ini terjun nanti? Bisa nggak sih pemanfaatan digital itu untuk mendapatkan program tersebut? Nah, ini juga menjadi kesempatan, juga menjadi tantangan. Kemudian bagaimana masyarakat kita di dalam transformasi digital? Transformasi itu artinya yang tadinya paper base, yang tadinya konvensional, yang tadinya masih cara tradisional menjadi sesuatu yang sifatnya digital. Ya, ini saya punya salah satu jurnal tentang hubungan antara intervensi digital kesehatan, ya kepatuhan intervensi menggunakan digital dengan asupan makan. Ya, jadi para peneliti ini mencoba untuk meneliti anak-anak remaja gitu ya yang mengalami obesitas, yang mengalami penyakit tertentu gitu. Mereka tidak ketemu langsung karena kemarin kena pandemi. Tidak ketemuan langsung, semuanya serba menggunakan aplikasi. Silakan makan 3 kali sehari. Silakan snacknya ini. Silakan mengatur makanan jenis ini dan yang lain. Tapi semuanya dengan digital. Ya, semuanya dengan aplikasi. Nah, karena tidak ketemu dengan tenaga gizinya, nah mau dilihat apakah ada kepatuhan, ketaatan dari anak-anak atau remaja tersebut dalam mengikuti anjuran yang disampaikan melalui aplikasi. Gitu. Nah, coba teman-teman, bolehlah saya mau menanyakan ke kalian, kira-kira apa hasil atau temuan dari sini, dari jurnal ini? Coba terkait dengan kemampuan masyarakat. Apakah, silakan teman-teman nanti bisa berpendapat, siapapun boleh. Apakah penggunaan digital intervensi
itu bisa membuat seseorang lebih patuh, lebih taat, ya, terkait dengan asupan makan. Contohnya ini gitu. Atau ada kendala apa kira-kira? Kalau orang-orang sampai hari ini misalkan masih pandemi, sehingga kita nggak ketemuan nih. Nah, intervensi berbasis digital itu apakah optimal atau tidak optimal? Optimalnya kenapa? Tidak optimalnya seperti apa? Coba silakan berpendapat. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ayo, satu atau dua boleh. Silakan. Monggo, Mbak. Saya pribadi tidak suka menunjuk, jadi silakan. Boleh dari keperawatan, boleh dari gizi, silakan boleh menyampaikan pendapatnya. Kalau intervensi secara digital, ya, bentuknya edukasi kesehatan, edukasi gizi, itu optimal atau belum optimal? Bisa optimal kenapa? Belum optimal, tantangannya apa? Silakan. Yuk, monggo, silakan. Siapa? Boleh berpendapat? Tidak salah, tidak apa-apa. Wong kalian belum baca jurnalnya kok. Cuman setidaknya kalian sudah punya gambaran. Kalau penggunaan digital, intervensi secara digital, itu ternyata apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya? Atau contohnya kalian menggunakan telemedicine. Nah, gitu. Mungkin teman-teman punya telemedicine. Ada Halodoc, ada Halo Dokter, atau apapun itu. Nah, itu kelemahan sama kelebihannya, Pak. Coba terkait dengan kepatuhan. Kan di sana menganjurkan tuh ada edukasinya, ada konsultasi, ada konselingnya. Yang bikin patuh apa, yang bikin tidak patuh seperti apa. Monggo. Ada yang berpendapat, silakan, Mbak. Pak, saya mau berpendapat. Silakan, Mbak Tias. Kalau menurut saya itu sebenarnya bisa aja optimal, tapi bisa juga bumerang buat kita, bisa jadi tidak optimal. Nah, menurut saya kalau optimalnya kenapa? Karena kan untuk apa ya masyarakat kita sekarang kan kebanyakan memang anak muda, Pak, dan rasio yang hidup saat ini memang banyak anak muda dan di zaman sekarang kan emang digital tuh udah luas banget dan pasti nggak ada anak muda yang emang nggak punya sosial media atau nggak punya alat komunikasi digital. Nah, dengan bersosial media itu kan udah banyak banget konten-konten misalnya edukasi gizi ataupun edukasi-edukasi penanganan pertama mengenai penyakit atau pengenalan penyakit tertentu. Itu bisa jadi informasi yang memang berguna gitu Pak buat kita. Nah, sebagai anak muda kan nanti juga bisa menyebarkan informasi tersebut ke orang tua, nggak harus lewat video tersebut, tapi kita bisa menjelaskan ke orang tua atau ke orang-orang sekitar secara lisan. Nah, untuk tidak optimalnya itu bisa jadi eh, salah satu media perantara hoax. Jadi atau eh, informasinya tuh nggak itu Pak apa ya kurang kurang tepat. Terus ada orang yang memang gampang menerima informasi itu mentah-mentah, jadi nggak diolah dulu ini tuh benar atau enggaknya. Terus kalau seperti yang Pak Dian bilang tadi, untuk aplikasi kayak Halodoc atau apapun yang berhubungan dengan aplikasi tersebut, itu kan selain ada informasi kesehatan kan juga ada informasi kayak tentang obat-obatan. Terus kalau misalnya sakit ini obatnya aplikasi tersebut kan Pak. Nah, itu kalau misalnya eh, kita sakit ataupun eh, gimana ya sakit tapi kita tuh penyalahgunaan obatnya gitu loh Pak. Jadi kayak misalnya kita nggak beli nggak sesuai dosisnya terus atau memang penyalahgunaan obat yang harusnya buat obat ini tapi misal bisa dibuat obat yang lain yang hal-halnya sifatnya buruk begitu Pak. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Tias. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Informasi yang lain selain yang Mbak Tias sampaikan atau mungkin atau pendapat lain, silakan.
Terima kasih tadi bisa nih disebarluaskan gitu ya ke teman-teman senior gitu secara verbal. Tapi Mbak Tia saya mau tanya, kok harus disebarkan ke teman-teman senior? Kenapa teman-teman senior lansia itu tidak dapat langsung aja? Kenapa harus disebarkan secara formal? Sorry, secara verbal. Karena kan kalau misal memang orang yang sudah berumur itu kan mereka hidup di zaman yang dimana saat mereka tumbuh itu kan nggak kena paparan digital ya Pak. Jadi takutnya saat mereka pakai entah HP, entah laptop itu tuh mereka malah nggak tahu cara pakainya malah bisa istilahnya blunder gitu loh Pak. Kan kalau di Twitter, di Instagram itu kan banyak banget kayak akun-akun ibu-ibu atau bapak-bapak itu kan kayak malah jatuhnya tuh kena sasaran anak muda yang memang mereka tuh salah mempergunakan begitu. Jadi daripada ke kena salah atau jatuhnya malah nanti bisa kena ke pidana, lebih baik kayak dari lisan saja gitu, Pak. Oh Lebih mudah ya, diterima gitu. ya, ya. Jadi mau disampaikan bahwa pemanfaatan digital yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam transformasi itu berarti masih rendah untuk orang-orang tua, senior, atau mungkin di daerah tertentu yang internet nggak ada, gitu ya, akses telekomunikasi nggak ada, ya informasi-informasi yang disampaikan mungkin itu informasi yang positif, ya tidak bisa tersampaikan dengan baik. Kalau nggak punya kuota, bagaimana tahu informasi update? Misal, punya kuota tapi ternyata tidak ada jaringan, ya sama saja. Ada jaringan, ada kuota, tapi ternyata tidak tahu bagaimana cara menggunakan media, tentu juga sama saja. Nah, ini biasanya teman-teman yang senior itu ada keterbatasan gitu ya di dalam digital ini, walaupun tidak semua gitu ya. Kalau di gizi sendiri, saya kalau keperawatan saya kurang begitu memahami, tapi kalau di gizi ada loh senior-senior usia 80 90 tahun, profesor-profesor senior di gizi itu masih kuliah dengan Zoom, masih ngasih materi dengan Zoom, masih ngasih webinar secara rutin setiap hari Rabu dengan Zoom sampai hari ini. Padahal mereka sudah sangat senior. Artinya apa? Ya memang mereka tidak mengawali kehidupan dengan digital, tetapi mereka mengejar ketertinggalannya. Gitu toh? Kalau teman-teman di sini kan dari sekolah kemarin, pandemi kan ketika sekolah ya Tias ya. Ketika SMA itu sudah pandemi ya kalian ya. Nah, tentu sudah ada pengenalan dunia digital. Jadi ketika sudah masuk ke stikes, sudah paham. Tapi buat teman-teman senior ya mereka tidak tahu ini apa toh gitu. Oke, tadi sudah disampaikan itu. Dan kemudian juga ada risiko uh, hoax karena senior atau orang-orang tertentu, kelompok usia tertentu atau kelompok masyarakat tertentu tidak terbiasa bermain sosial media, tidak tahu nih yang benar atau yang salah yang mana gitu ya. Jadi masih masih mudah atau masih bisa terpapar dengan hoax juga gitu. Sama kayak kemarin kalau teman-teman ngikutin kasusnya Purba, ya tahu ya, satpamnya satpamnya salah satu mall ngebuki anjing, wah dapat dapat apa namanya dapat dapat teguran massal sampai satpamnya dipecat dan akan didenda jika dia bekerja sebagai satpam lagi di tempat lain gitu. Kalau teman-teman ngikutin, ternyata ada fakta baru, ternyata dia bermaksud melindungi anak kucing, nah, gitu. Artinya apa? Ternyata celotehan dari seseorang yang punya peran atau punya engagement gede itu sangat mudah mempengaruhi begitu banyak orang secara bersamaan, gitu ya. Sampai kemarin akhirnya minta maaf toh ternyata sudah salah sangka, tapi perilaku seperti itu tidak bisa mengubah bahwa pernah ada loh seorang satpam yang kehilangan pekerjaan hanya karena salah ngomong gitu atau salah menyampaikan pendapat. Nah, ini artinya masyarakat kita sendiri tidak memiliki literasi digital yang bagus. Tiba-tiba ketika ada kasus tersebut, udah langsung dijudge. Wah, ini satpamnya yang salah nih, ayo kita ban dia seperti itu. Nah, sekarang malah gantian. Yang di ban adalah Purba dengan segala macam dia jadi brand ambassador di mana. Kalau tadi pagi saya buka Twitter,
yang kena ban sekarang adalah HP merek Oppo. Oppo. HP Oppo karena katanya brand ambassador-nya adalah beliau. Nah, ini yang kena ban pada akhirnya. Jadi rantai boikot-boikotan itu sangat mudah diarahkan dan Indonesia menjadi juara satu di dunia untuk ketidaksopanan di dunia digital. Ketidaksopanannya adalah ya kalau ada namanya culture cancel. Jadi ketika kita nggak suka sama perilaku tersebut ya kita bisa menggiring opini biar semua masyarakat akan benci atau tidak suka atau merespon seperti apa. Nah ini masih menjadi kelemahan kita. Jadi kita belum memiliki literasi digital yang bagus. Informasinya beredar, tapi kita belum bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Tadi Mbak Tias sudah menyampaikan. Terima kasih Mbak Tias. Itu di situ di jurnal ini juga menyampaikan seperti itu. Teman-teman yang anak-anak remaja yang gadgetless ya, dia dari keluarga menengah ke bawah, tidak ada sinyal, tidak ada electricity ya, tidak ada listrik, tidak punya handphone. Nah, ini mereka tidak bisa mengakses digital health intervensi. Tapi buat mereka-mereka yang sudah terbiasa pegang gadget, sudah ngerti bagaimana aplikasi bekerja, mereka memiliki ketaatan yang bagus ya karena tidak didampingi secara langsung oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan intervensi ini. Nah, ini ada 4 prinsip literasi digital menurut Yuda Pradana. Nah, mulai dari yang pertama, kita mampu memahami informasi yang tersaji. Oh, tahu kalau ini benar, oh, tahu kalau ini salah. Bahkan mungkin dari situ kita jadi menahan diri untuk tidak langsung merespon. Gitu ya. Kayak kemarin misalnya di Pati, wah, bos rental dibakar, ya mobilnya dibakar terus di dibunuh sampai meninggal gitu ya waktu itu karena diteriaki maling gitu padahal dia yang punya mobil. Nah tapi yang benar mana kita nggak tahu nih, belum tahu. Jadi masih akan ada banyak proses. Atau kemudian pembunuhan Vina di Cirebon. Nah, Peggy itu nama orang atau singkatan. Nah, nama singkatannya Petinggi. Nah, atau nama beneran. Nah ini juga kita masyarakat apa namanya terombang-ambing ke sana ke sini ketika tidak memiliki literasi digital yang bagus karena semuanya disampaikan secara digital lewat TV, lewat media sosial, lewat berita-berita gitu. Ya, dan di sini masyarakat akan saling berbagi pesan. Bahkan kalau teman-teman mengikuti ya, saya mengikutinya di Twitter, netizen itu sampai berburu sebenarnya Peggy itu nama nama gaul aja, nama slang aja, nama aslinya ini gitu. Ini nama keluarganya, ini kakaknya, ini ijazah SD-nya dan yang lain itu sampai ketahuan dan menurut saya itu menjadi apa saling melengkapi, saling tergantung dan ada peran sosial di situ. Semuanya saling berbagi pesan. Hanya permasalahannya apakah itu pesannya positif, mengandung makna yang baik atau justru sebaliknya. Jadi bagaimana kita bisa mengkurasi, apakah kita bisa memahami dengan baik atau tidak. Itu tadi Mbak Tias menyampaikan, ini hoax atau bukan sih, disaring dulu, dipahami dulu, baru kita bisa menyampaikan. Nah, ini yang masih menjadi kelemahan buat kita. Nah, ini pertanyaan buat teman-teman secara mandiri. Apakah kalian sudah bisa menyaring mana informasi yang layak dikonsumsi, atau justru bisa juga mengkategorikan mana informasi yang sifatnya negatif, sehingga kalian bisa menahan diri. Jangan sampai teman-teman sekarang gitu ya reaktif, ya tahu-tahu reaktif ada ini langsung ikut nyemplung gini. Khawatirnya nanti ya sekarang masih ada yang namanya undang-undang ITE gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai dari kita itu sampai terlarut dalam hoax yang disampaikan. Nah, ini adalah manfaat literasi digital. Bagaimana kalau kita memiliki literasi digital yang baik gitu ya. Tentu menjadi mudah pekerjaan sehari-hari. Saya dalam menyusun materi hari ini ya itu menggunakan digital, literasi digital. Ya, tidak ngarang gitu ya. Tentu dapat informasi dari sana dari sini sehingga aksesnya mudah sekali dapatkan dari internet gitu ya. Jadi kita juga bisa memahami ancaman. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca secara mandiri karena ada beberapa hal yang oh nanti deh di pertemuan yang kedua nanti siang ada video yang nanti mungkin saya akan sampaikan juga ke teman-teman. Nah,
Bagaimana cara meningkatkan literasi digital? Karena kita masih memiliki literasi digital yang kurang optimal gitu ya, belum optimal. Ya, yang pertama ya mau tidak mau silakan berkolaborasi. Silakan berkolaborasi. Nah, ini Mbak Tia sambil ngechat saya ya di grup. Bikin konten. Nah, kamu matiin kamera karena kamu ngechat saya. Selamat pagi Pak, bagaimana konten hari ini gitu ya. Ini termasuk ya tahu Mbak Clara Tias kamu baru ngecek saya untuk konten magang di Garuda. Nah, itu termasuk literasi digital di mana saya sebagai dosen berkolaborasi dengan mahasiswa. Untuk apa? Untuk bikin ide. Ide apa? Ide konten. Silahkan Mbak mahasiswa yang bikin konten dan kemudian mahasiswa yang akan men-sharingkan, menginformasikan ke masyarakat sebagai bentuk komunikasi digital. Nah, bagaimana efektifnya? Ya, yang dilakukan Mbak Tias pagi hari ini, ya konsultasi dulu ke saya. Kalau captionnya seperti ini sudah betul atau tidak gitu. Nah, ini berkolaborasi. Kenapa? Kalau tidak berkolaborasi repot. Ya, jadi harus apa namanya? Dapat informasi dari sana, dari sini dan kita saling melengkapi. Teman-teman yang gizi sama keperawatan mohon berkenan untuk bisa bekerja sama dengan bagus. Gitu ya. Dan pada akhirnya materi pembelajaran secara digital pun bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan kalian. File ini saya share nanti kemudian di sosial media, kemudian silakan ditonton kembali untuk belajar lagi sehingga teman-teman terbiasa dengan era digital gitu. Kalau dulu saya harus pakai fotokopi ya, jadi PJ mata kuliahnya memfotokopikan semua slide-nya terus dibagikan ke setiap mahasiswa. Ya, kalau dulu saya seperti itu karena belum memiliki literasi digital yang baik. Ya, dulu pakainya share materinya ya pakai flash disk. Nah, flash disknya kena virus, satu kelas kena virus semua waktu itu. Ya, jadi belum memiliki literasi yang baik saat itu. Tantangannya ada dua. Tadi sama Mbak Tia sudah disampaikan. Ada potensi untuk konten negatif yang sifatnya hoax. Sehingga kita butuh betul nih untuk bisa mengetahui mana yang sifatnya positif, memberikan manfaat, atau justru mana yang sifatnya negatif. Tapi tantangan yang kedua adalah kita nggak bisa mengendalikan informasi. Kalau teman-teman mau jam berapapun buka Twitter, itu setiap detik ada yang posting. Setiap detik. Mau kamu follow dia atau tidak follow dia, ada aja yang masuk. Sosial media yang lain juga sama saja. Artinya apa? Arus informasi itu tidak terkendali. Luar biasa begitu banyak. Informasinya luar biasa begitu banyak dari tempat yang berbeda-beda secara bersamaan. Bisa jadi informasinya sama, bisa jadi berbeda. Misalkan kemarin ketika ketika pilpres ya, pilpres, ketika pilpres, wah pendukung pasangan ini, pendukung pasangan ini, pendukung pasangan ini itu saling share informasi yang salah. Oh, masa lalunya tangannya penuh darah masyarakat gitu. Oh, dia adalah apa namanya mendukung eh, konflik agraria gitu ya. Dari Kendeng digusur semua masyarakat untuk menjadi menjadi pabrik semen, untuk menjadi waduk dan yang lain. Oh, yang ini yang agama ada masalah ras dan agama, oh agama eh, ini nanti tidak diibadahkan ketika meninggal dan yang lain. Wah, semuanya informasinya entah benar entah salah semuanya disampaikan. Literasi digital mencoba untuk membantu teman-teman keluarga kalian juga untuk bisa memilih mana sih yang benar sama yang tepat. Oh, ini bohong, oh ini benar, gitu ya. Itu masih menjadi tantangan di kita. Nah, contohnya ini sekarang kalau di sosial media banyak teman-teman bisa galang donasi, galang dana untuk Palestina. Tapi apakah benar-benar dikirimkan? Ya nggak tahu. Ya, ini masih menjadi tantangan juga. Kenapa? Lah, Indonesia bisa mengirimkan paket makanan saja lewat lewat pesawat aja itu masuk berita kok. Ini kok ada orang-orang yang bisa memberikan dana secara langsung. Dananya kemana? Gitu. Kemarin pemerintah Cina mengirimkan luar biasa begitu banyak bantuan ke rakyat Palestina. Sampai masuk berita internasional. Mengirimkan barang loh. Ini kok masyarakat di pinggir jalan menggalang dana. Kamu yakin dananya kemana? Apakah ke rakyat Palestina yang membutuhkan? Atau ke tempat lain? Atau justru ke mereka sendiri? Nah ini yang membutuhkan literasi yang baik dari kita. Sehingga jangan sampai niat kita baik,
Nah, ternyata disalahgunakan. Ya, ini penggunaan literasi yang perlu tantangan tersendiri. Kemudian sarana jualan. Saya tahu nih anak keperawatan ada yang jualan jualan apa ya, menjadi influencer di kosmetik, terus kemudian peralatan-peralatan kecantikan gitu kalau saya nggak salah ya. Saya kemarin tanya-tanya sama beberapa dosen, ada nih memanfaatkan di TikTok sama Instagram. Dan silakan dipakai. Karena walaupun kalian dididik sebagai seorang perawat, ya sebagai seorang calon perawat, belum tentu masa depan kalian ada di dunia keperawatan. Bisa jadi masa depan kalian bukan di situ. Bisa jadi kalian punya apa namanya, punya perusahaan yang baik, punya punya lapangan pekerjaan tertentu yang ternyata melenceng jauh dari dunia kesehatan gitu, dan itu tidak masalah ya. Yang di gizi juga silahkan sama manfaatkan sosial media untuk penjualan. Kemudian juga seperti hari ini kita meeting ya, rapat ataupun juga untuk sekolah kuliah gitu menggunakan sosial media, menggunakan Zoom gitu ya. Contoh di dunia pendidikan dan kesehatan, silahkan kalian preparekan itu. Ya, jawab itu nanti ketika kalau misalnya di ujian saya tanya, apa contoh literasi digital kalau di dunia pendidikan? Apa contoh di dunia kesehatan? Gitu ya. Nah, ini ada beberapa penerapannya terkait dengan gadget yang kita miliki. Ya, apakah teman-teman rutin mengganti password yang bentuknya mungkin L, T, atau coret-coretan tertentu, pola-pola tertentu, atau mungkin password PIN ATM, rutin nggak menggantinya? Kemudian kalian mengaktifkan fingerprint nggak? Autentifikasi fingerprint di handphone kalian nggak? Bagi yang ada ya fiturnya. Sehingga handphone kalian tidak bisa dibuka oleh banyak orang. Nah, bahkan sampai ada face authentication juga. Atau pernah nggak? Atau kalian mengaktifkan nggak Find My Device? Ketika handphone kalian hilang, data kalian hilang, sudah di backup nggak? Ada nggak di handphone atau laptop kalian itu antivirusnya, misalnya buat yang pakai apa namanya pakainya HP Android misalkan gitu ya, ada antivirusnya nggak kalian? Kemudian kalian memastikan nggak ada two factor authentication nggak di email kalian, sehingga ketika kalian membuka di warnet itu harus mengirimkan kode di laptop ataupun handphone kalian, ada atau tidak? Kalau kalian belum melakukan ini, nah kemungkinan kalian belum memiliki literasi digital yang baik. Karena keamanan data di Indonesia, keamanan data digital di Indonesia masih menjadi nilai yang terendah. Bagaimana cara meningkatkan keamanannya? Ini contohnya, ya, password, fingerprint, find my device, pembatasan akses, gitu ya, eh, eh, penggunaan one time password, gitu ya, misalnya. Atau kalau kalau kalian main dengan e-commerce itu kan nanti ada kode tersendiri, kode billing tersendiri ketika dihubungkan ke internet banking. Nah, itu silakan. Itu menjadi salah satu contoh literasi digital. Ya, jangan-jangan kalian ada scam empati, memanfaatkan empati kalian. Saya adalah selamat siang. Saya kemarin dapat SMS ya. Selamat siang. Saya adalah X warga Malaysia yang sedang ada di Indonesia. Saya memiliki uang sekian sekian sekian. Nah, itu ternyata scam, pembohongan. Kemudian kasus kemarin nih, rekan saya menyampaikan ada penipuan terbaru, jenis penipuan terbaru. Kalau dulu kan, tolong ini Bapak kecelakaan, sekarang di kantor polisi, tolong tolong kirimkan uang untuk ini. Dulu kan seperti itu. Sekarang bukan seperti itu lagi. Ya, teman-teman, ini mungkin baru pertama kali saya menyampaikan di depan umum. Ya, ini kasus nyata di Bantul kemarin. Ya, ada 2 catering besar di Bantul itu tertipu. Tertipunya seperti apa? Prosesnya seperti ini. Nanti kalau kalian mungkin ada sempat mendapatkan kasusnya, seperti ini kasusnya. Ada seorang menelpon menghubungi seorang catering. Ibu, saya pesan 1.000, misalkan. Saya pesan 1.000 paket untuk tanggal minggu depan, untuk minggu depan. Oke, bisa nggak uangnya ditransfer? Bisa, gitu. Oke, Bu, minta alamat rekeningnya atau nomor rekeningnya sama namanya siapa. Oh, nomornya sekian, namanya ABCD, gitu misalkan.
Baik, Bu. Nah, ternyata penipu tersebut itu sudah memiliki screenshot bukti transfer dengan nilai yang disepakati tadi, misalnya 1 juta atau 2 juta. Dan di bagian nama penerima dan nomor yang dikirimkan itu sudah diedit. Ya, dia sudah mengedit. Sehingga seakan-akan 1 juta sudah terkirimkan ke rekening ini atas nama ABCD tadi. Nah, maka catering yang menerima, wah, terima kasih sudah masuk, tapi kan biayanya 1 juta, kok ini transfernya 2 juta gitu. Ya, ini polanya seperti ini. Kok 2 juta? Padahal kan saya cuma meminta 1 juta. Oh maaf Bu, itu kelebihan. Kantor saya anggarannya 2 juta, tapi sama Ibu bisa 1 juta. Tolong nanti apa namanya bisa 1 jutanya ditransfer kembali ya Bu ya, gitu. Sehingga Ibu ini, pemilik catering ini mentransfer 1 juta ke nomor rekening yang ditujukan. Ya, setelah ditransfer dikirimkan, ya, hilang itu orang. Ternyata tidak pernah ada uang masuk ke rekening catering. Tidak ada 2 juta yang masuk seperti itu. Sebentar, nggih. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi ternyata tidak tidak ada transfer seperti itu. Nah, ini sudah 2 catering besar di Bantul yang tertipu. Nah, teman-teman, ini perlu perhatian betul ya, karena ternyata ada penipuan jenis baru gitu ya. Dengan bukti transfer yang sudah diutak-atik, nilai rekeningnya, nilai transfernya ditingkatkan untuk minta balik. Ya, sudah 2 korban. Ya, semoga tidak tambah lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pahami jejak digital. Jejak digital bukan sekadar oh teman-teman pernah ngomong kotor, ngomong hoax, terus kemudian di searching lagi, oh ini loh, dulu kamu tuh ngomong kayak gini, sekarang kok kayak gini. Itu bukan cuma itu, gitu ya, bukan cuma itu. Tetapi jejak digital, contohnya ya ini tadi, jangan-jangan kalian pernah buka di warnet email kalian, gitu ya, kemudian tidak disimpan, maaf tidak dihapus, maka di warnet atau di tempat print-printan tersebut itu masih ada alamat email kalian dengan password yang mungkin masih bisa diakses, gitu ya. Jadi itu termasuk jejak digital. Kemudian history, ya silakan, history itu juga menjadi jejak digital. Coba buka tabs apa namanya search kalian, itu nanti akan mengarah ke apa aja sih konten-konten yang sering kalian buka, gitu ya. Kemudian juga software diupdate, antivirus diupdate dan yang lain. Bahkan termasuk untuk anak itu ada YouTube Kids ya. Jadi apa agar konten yang disampaikan itu memang hanya untuk kalangan anak kecil. Termasuk untuk materi kuliah hari ini ketika saya upload di YouTube, saya juga menyampaikan bahwa materi ini bukan untuk anak. Sehingga kalau ada keluarga menggunakan fitur YouTube Kids, tidak mungkin materi kuliah saya akan masuk ke tampilan mereka, gitu ya. Itu tentang digital literasi. Ya, ini kemudian beberapa slide tidak begitu banyak tentang big data. Ada kaitannya nanti sama tugas kalian. Ketika kalian memiliki literasi digital yang bagus, tentu kalian bisa menggunakan pekerjaan kalian akan lebih mudah. Salah satunya dengan big data. Big data itu apa? Atau mega data, data besar. Adalah data yang sangat kompleks yang tidak mungkin dilakukan dengan metode tradisional. Contohnya, kalau dulu di rumah sakit, ya di rumah sakit semuanya harus dengan catatan. Ya, semua rekam medisnya harus dengan catatan. Hasil ketika seseorang pasien datang kembali di mana terakhir kali berkunjung adalah 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, bagaimana cara menyimpan rekam medis tadi? Akan butuh ruangan yang sangat besar. Sampai kampus 1 ya, di belakang itu depan ruangannya Suster Lucila dulu, itu tempat untuk menyimpan IRM-nya Pantirapi pun luar biasa gede. Atau di rumah sakit Pantirapi sendiri ada basement yang buat nyimpan rekam medis luar biasa besar. Sehingga tidak bisa menggunakan rekam medis yang tercetak lagi. Nggak bisa, harus pakai literasi
maaf, harus pakai aplikasi tertentu ya untuk memudahkan gitu ya. Jadi big data itu seperti tadi contohnya dalam bentuk Excel seperti itu tadi. Nah, kalau kita bisa menggunakan big data untuk bekerja dengan optimal ya, maka kalau kita mau campaign gampang gitu ya. Kalau kita mau menjual tertentu itu akan lebih mudah. Kemarin mungkin teman-teman kalau yang pakai Telkomsel, yang pakai nomor Telkomsel mungkin kalau lewat depan Ambarukmo Plaza atau lewat depan Jalan Solo nanti tiba-tiba dapat SMS dari Jeko. Tiba-tiba mungkin dapat SMS dari tempat makan tertentu, dari McD dan yang lain. Ya, bahkan mungkin teman-teman yang pakai Telkomsel pernah dapat SMS dari Panti Rapih. Ya, dulu pernah dapat dari Panti Rapih. Itu yang kirim saya. Kenapa? Saya mencoba menggunakan big data saat itu. Ya, saya bekerja sama dengan Telkomsel saat itu untuk mengirimkan. Saya masih menyimpan contoh pesannya gitu ya. Nah, nih terlihat nggak ya? Coba saya tak gambarnya. Oke, bisa dilihat nggak ya? Nah, ini contohnya. Ya, Anda mau apa? Chat-chat seperti inilah. Apa namanya? SMS seperti itu tadi dari Panti Rapih atau saya kemarin dapat, tapi sudah saya hapus. Saya kemarin dapat dari Jeko ketika saya jalan-jalan gitu ternyata dapat dari Jeko terkait dengan kampanyenya Jeko bahwa yuk beli Jeko hari ini ada diskon loh dan nah ini menjadi kalau kita bisa memanfaatkan digital literasi dengan optimal, big datanya dengan baik, ya itu bisa digunakan untuk campaign juga, gitu ya. Nanti akan berdasarkan jenis kelamin, usia, tempat tinggal dan gitu. Saya yakin anak 23 ini pernah dapat. Kalau kalian pakainya Telkomsel, pasti pernah dapat karena saya membagikan di 20 kota dan provinsi di seluruh Indonesia saat itu 90.000 nomor ya pasti dapat. Terus kemudian ada karakteristik big data, ya, ada karakteristik big data, ada 3 V. Yang pertama adalah volume, variety, sama kecepatan atau velocity. Volume itu artinya adalah big data itu, terima kasih, Mbak. Big data itu adalah kapasitas penyimpanan yang luar biasa besar dan saking besarnya mungkin tidak bisa ditangani dengan sistem konvensional. Ya, kita bisa bayangkan servernya Panti Rapih untuk 1.300 itu tadi, itu harus sering dirawat. Padahal cuma 1.300 pendaftar loh dalam 2-3 tahun ini. Hanya 1.300 pendaftar. Itu harus sering dirawat. Kenapa? Karena semakin besar data, semakin besar server yang harus dibutuhkan. Volumenya luar biasa besar. Padahal data yang diminta, ya cuma tadi. Ya, di dalam database yang kalian dapatkan, itu cuma tidak ada di 2 hal. Nama mahasiswa sama nama orang tua. Hanya 2 itu. Tapi pendapatan orang tua, rupiahnya, semua berkasnya. Mungkin ada nama kalian juga di situ, identitas kalian mungkin juga ada. Ya, jadi volumenya sangat besar dan variasinya luar biasa besar. Ada yang kalau kalian di sosial media itu ada yang bisa bagiin teks, ada yang bisa bagiin video, ada yang bisa bagiin gambar, ada yang bisa bagiin file gitu ya. File itu berarti semakin besar, semakin beraneka ragam variasinya. Contohnya ketika bisa berbagi file itu misalnya Facebook, ya kalau saya salah Facebook, Instagram atau Facebook itu bisa berbagi file. Ya, kalian bisa berkirim gambar, video, film, sampai mungkin file-file tertentu itu bisa dikirim. Itu ya, itu termasuk big data. Nah, pemanfaatannya apa? Ya, kalian jadi marketnya. Kalau kalian ternyata lebih suka membuka bicara tentang gosip, artis, Korea, maka fitur search kalian, Google kalian, ketika kalian buka fitur di Instagram,
atau iklan di Facebook atau manapun itu akan mengarah ke kebiasaan kalian. Ya, jadi itu adalah penggunaan big data. Bagaimana kalian bekerja, hidup, penggunaan media kalian, itu kalian suka buka apa, kalian akan ditawarkan produk yang mengarah ke situ. Kalian akan diarahkan untuk memfollow akun-akun yang berhubungan dengan itu. Nah, itu ada kaitannya sama tadi yang disampaikan di sini. Ada meningkatkan pendapatan sama keuntungan menggunakan big data dalam pemasaran. Itu contohnya itu yang pemasaran yang dipersonalisasi. Jadi sudah sangat mengenal kebutuhanmu. Kamu mungkin googling hari ini gitu ya. Googling case HP bagus gitu misalnya gitu. Nah, di Google kamu buka itu. Nanti otomatis secara tidak disengaja ternyata di Instagrammu akan muncul iklan case HP yang cantik-cantik. Tanpa pernah kamu searching di Google, di Instagram, kamu mencarinya di Google. Kenapa? Karena Google dan Instagram ada di handphonemu. Sedangkan di handphone kamu memberikan akses untuk semua aplikasi akan saling terkait. Ya, gitu ya. Jadi kalau kalian tidak memiliki digital literasi, ya isinya kalian menjadi pasar. Kalian tidak pernah menjadi pelaku. Nah, kalau kalian bisa memahami dengan bagus, kamu bisa memanfaatkan itu untuk mendukung pekerjaan, untuk mendukung mungkin programmu, mendukung proyekmu, mendukung usaha nanti. Kemudian velocity. Data yang disampaikan itu bahkan bisa real time. Contohnya real time ya seperti saat ini saya ngomong A, ya di tempat kalian sama. Entah itu Mbak Agatha Eka, Mbak Emmanuel Reva, dan yang lain. Mungkin kalian ada di ruangan yang berbeda, kalian mendapatkan informasi yang sama. Dari saya itu velocity, kecepatan. Gitu ya. Jadi ini 3 karakteristik utama dari big data, 3V, volume, variety, velocity. Tujuannya apa? Yang pertama untuk dianalisis. Mungkin kalau kalian bisa paham pola, tren dari data tadi, kalian bisa lebih punya keputusan yang cerdas. Ini yang saya harapkan dari tugas 1 dan 2 kalian. Kalian bisa dapat pola, mendapatkan tren. Tren itu artinya tahun 2022 bagaimana, 2023 bagaimana, 2024 bagaimana. Ada pola seperti apa, kemudian keputusannya apa, sarannya apa, program yang diusulkan apa. Ya, ini tujuan big data. Saya membantu kalian memahami itu lewat tugas. Terus kemudian kalian bisa memprediksi kalau dalam 3 tahun seperti ini, maka tahun depan seperti apa. Ya, itu prediksinya, perkiraannya. Kemudian kalian juga bisa mengoptimasi agar apa? Agar pekerjaan menjadi lebih hemat, lebih efisien, gitu ya. Untuk penjualan juga akan lebih gampang. Karena semuanya akan lebih ke personalisasi. Gitu. Nah, contoh penggunaan big data ada 4. 2 yang pertama adalah e-commerce. Sudah biasa banget teman-teman pasti pakai e-commerce gitu. Kemudian juga di bidang kesehatan. Sekarang informasi genetik juga sudah disampaikan melalui big data. Kemarin ketika saya bekerja untuk Eijkman, lembaga Eijkman di bawah BRIN, sebelum Distikes Panterape, sudah disampaikan bahwa genetik masyarakat Indonesia itu sudah dipetakan dan kita berasal dari nenek moyang yang sama adalah masyarakat Afrika yang menjalani perjalanan luar biasa panjang dari benua Afrika ke Indonesia sekian juta atau sekian ratus tahun yang lalu, sekian ratus ribu tahun yang lalu, gitu ya, yang akhirnya membuat kita mungkin memiliki berbagai macam ras, tetapi genetik kita sudah dipetakan dan kita berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, itu sampai ke informasi genetik juga bisa disampaikan. Sehingga nanti pengembangan obat atau mungkin diagnosis akan lebih optimal. Nah, bicara tentang pengembangan obat, diagnosis, dan yang lain di bidang kesehatan, itu nanti siang kita akan diskusikan di pertemuan kedua. 2 yang berikutnya adalah di bidang keuangan gitu ya. Sekarang ada manajemen risiko dan analisis pasar untuk pemanfaatan keuangan di bidang e-banking dan yang lain. Tetapi saya tidak memiliki kompetensi di situ sehingga saya tidak akan menyampaikan di situ. Yang saya akan sampaikan adalah di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Ya, dengan pemahaman yang lebih baik terkait dengan big data, maka kurikulumnya akan lebih efektif dan pembelajaran kepada siswa ataupun mahasiswa akan lebih optimal gitu ya. Oh,
Kalau teman-teman keperawatan sampai hari ini itu kan masih kuliah dengan Zoom. Saya nggak tahu kalau semester 2 seperti apa. Tetapi kalau semester atas itu setahu saya banyak sekali memanfaatkan dengan Zoom. Itu bisa jadi karena polanya sudah tertangani, sudah terpelajari dengan baik. Materinya bisa disampaikan lewat Zoom, perilaku belajar yang sudah terbiasa dengan digital dan yang lain. Sudah ada pengalaman belajar yang lebih. Ya, kalau di GISI yang masih menggunakan Zoom cuma saya. Karena saya di kelas masih pakai recording dengan Zoom, biar bisa saya upload sampai hari ini. Tapi kok teman-teman dosen yang lain mungkin lebih nyaman ngomong secara langsung gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada waktu sekitar 5-10 menit kalau memang ada yang mau ditanyakan terkait dengan digital literasi, big data, untuk saat ini dan masa depan nanti. Monggo, ada yang mau disampaikan barangkali dari kelas A, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin memberikan pengalaman tertentu terkait dengan literasi digital yang teman-teman miliki, barangkali punya pengalaman menarik untuk di-share, pengalaman yang lucu buat disampaikan terkait dengan digital literasi, silakan. Ada? Belum ada? Oke, kalau misalnya memang belum ada, terima kasih, saya cukupkan hari ini. Nanti siang kita ketemu lagi di Zoom ya. Jam di Zoom-nya tetap sama, jam apa namanya jam 12.20 atau 12.30 sampai nanti jam 2-an. Gitu nggih. Terima kasih. Mohon maaf saya belum bisa menyampaikan materi secara langsung di kelas karena ada keterbatasan dari saya dan keluarga. Semoga teman-teman juga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Terima kasih. Selamat siang. Berkah dalam. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.